mengapa tanah Naftali dan Zebulon itu disebut berdiam dalam kegelapan. Karena pada waktu itu tanah itu namanya Zebulon dan Naftali. Namanya itu berasal dari dua anak dari Israel atau Yakub. Dua anak dari dua perempuan yang berbeda diberi tanah itu. Tanah yang sebelah barat Danau Galilea, daerah Galilea. Itu tanah Zebulon dan Naftali. Mengapa disebut berada di dalam kegelapan? Karena tanah itu tanah yang subur. Danau Galilea itu 200 meter di bawah permukaan laut. Sudah rendah. Tetapi karena banyak sungai-sungai yang mengalir ke situ, menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur, dan karena itu banyak diperebutkan. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang timbul itu ingin memiliki tanah yang subur itu. Karena setidak-tidaknya orang akan memperoleh sejahtera. Bahkan negeri-negeri besar seperti Mesir itu kalau mau ke Babilonia, perdagangan, jalan perdagangan itu melalui itu. Persia, kalau mau ke Romawi, itu jalan pintas yang terdekat. Dan tanah yang subur itu bisa mendatangkan makanan untuk tentaranya. Tempat pertempuran, Lembah Yisril, itu disebut tanah yang penuh dengan darah. Karena begitu banyak prajurit-prajurit yang mati. Dahulu itu kalau pertempuran sungguh kejam. Artinya dari mata zaman sekarang. Tetapi cukup arif. Karena yang mati tentara. Kalau zaman sekarang itu orang tidak memandang tentara, sipil pun jadi korban sekarang ini. Sebenarnya lebih kejam. Orang yang tidak membawa senjata, orang yang lemah, yang tidak berdosa, anak-anak pun karena bom dari senjata nuklir apa itu, korbannya bukan hanya tentara. Kalau dulu perangnya dengan pedang, dengan panah, itu tentara berhadapan dengan tentara. Kini itu sesungguhnya lebih kejam. Dunia sekarang ini mungkin bisa disebut lebih gelap dari daerah Zebulon dan Naftali itu. Mengapa disebut di dalam kegelapan? Karena jalan perdagangan tanah yang subur, dan karena itu disebut tanah bangsa-bangsa. Percampuran antara orang-orang dari mana saja. Banyak orang yang punya kekuasaan, tentara yang kuat berperan dalam peperangan. Raja-raja. Karena itu Israel itu diduduki bukan hanya oleh Babilonia, oleh Babel, oleh Mesir, oleh Romawi, oleh Yunani, oleh Persia, bahkan Tiongkok pun di masa Genghis Khan sampai ke Eropa melalui jalan itu.
Tapi justru di situ oleh Nabi Yesaya dikatakan terang akan datang ke tempat itu. Mengapa? Karena Yesus orang Nazaret. Nazaret karena kota-kota di sekitar Galilea, Kapernaum, semuanya itu daerah Galilea. Yesus tinggal di situ. Dan ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu kerjanya di Sungai Yordan, terkenal di mana-mana sebagai nabi besar, namun dibunuh. Dan Yesus saat itu mulai berkeliling daerah Galilea itu. Dikatakan Yesus itu menyingkir. Dia menyingkir sambil mewartakan kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah. Itulah cahaya yang bersinar di daerah itu, supaya tempat-tempat maksiat yang berkembang dengan subur di situ, orang-orang dengan mudah mempergunakan kekuasaannya, kekuatan laki-laki terhadap perempuan bisa saja terjadi. Perempuan yang karena kemiskinannya terlunta-lunta, orang tua, anak-anak, semuanya yang tertindas mengeluh-ngeluhkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Bagaimana Yesus mulai, sekalipun daerah itu penuh dengan kegelapan. Memang Yesus datang untuk itu. Karena itu kita gereja menyatakan minggu ini menjadi minggu sabda Allah. Firman Tuhan itu hendaknya menjadi terang bagi kita. Karena jangan menyangka bahwa kita itu sudah menjadi terang. Karena kita sendiri ini sering dipenuhi oleh kegelapan. Bukan hanya kegelapan mata kita ini, tetapi kegelapan mata hati kita. Ada yang mengatakan kemungkinan pandemi itu perbuatan Allah. Itu memang benar. Tiap kejadian di dunia ini adalah perbuatan Allah. Allah ingin membentuk manusia yang menjadi sadar akan pentingnya terang di hati manusia. Paulus mengatakan itu sebagai orang-orang yang seia sekata, orang-orang yang sehati dan seperasaan. Sehati. Sudahkah kita ini sehati? Kadang-kadang kita itu selalu berpikir, apa pentingnya untuk saya? Apa pentingnya kita berbuat untuk orang lain? Memang orang-orang kudus itu menyayangi kita, sehingga mereka memberikan teladan hidup bagaimana menyayangi sesama kita, bagaimana bisa menyayangi sesama kita, bagaimana kita dapat menyayangi sesama kita. Karena Allah kita itu menyayangi kita. Kasih itu bermula dari Allah yang datang kepada kita. Bentuknya manusia seperti kita, yang bersedia untuk bekerja, berkarya untuk kita. Bukan hanya di waktu dia muncul di Galilea itu, tetapi jauh sebelumnya. Nabi Yesaya sudah mengatakan itu. Berarti di zaman itu sudah ada. Bahkan kita percaya janji Allah itu kepada manusia pertama itu ya, Adam dan Hawa itu. Dia akan mengadakan permusuhan antara manusia dengan kegelapan. Perjanjiannya. Bahkan dikatakan
wanita akan meremukkan kepala ular itu. Kepala ular diremukkan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu diremukkan tumitnya oleh kegelapan. Tumit itu untuk berjalan. Kita susah berjalan. Karena itu manusia seringkali lemah karena mau nyaman bagi diri sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Kita sekarang ini ingin kenyamanan. Kita tinggal telepon ke rumah makan, barang makanan dikirim. Kita tidak usah, kita bisa foya-foya di rumah, tenang-tenang di rumah. Kenyamanan kita sudah terjamin asal kita punya uang banyak. Lalu karena punya uang banyak, diri kita tenteram, kita melupakan orang-orang yang tertindas, yang lemah, seperti perang di Megiddo itu. Perang itu membuat jurang antara yang punya kekuatan, kekuasaan, yang menindas yang lemah. Penjarahan di mana-mana. Sekarang itu bentuknya mungkin tidak kelihatan, tetapi lihat, orang yang masih tinggal di pinggiran, di Kalimantan atau Papua, bahkan di Sulawesi yang rumahnya kebanjiran, dijanjikan untuk rumah, tetapi sebagian masih nelongso, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan karena tanahnya hanyut. Di Papua juga demikian. Anak-anak masih berjalan kaki ke sekolah. Bukan hanya di Papua, di Jawa pun masih ada. Tetapi kita seperti tutup mata bahwa di sekitar kita itu masih ada banyak orang yang kekurangan penyakit busung lapar itu. Anak-anak dahulu kala tidak ada di Papua itu anak busung lapar, karena dari tanahnya mereka dapat makan. Di Kalimantan juga, di Sulawesi juga. Tetapi karena sekarang hutannya sudah berkurang, mereka tidak bisa lagi menghasilkan makanan dari hutan, mereka kelaparan. Pabrik-pabrik didirikan, mencemari sungai-sungai. Di Jawa ini mana ada sungai yang aman? Sungai Ciliwung dikatakan sungai yang terburuk polusinya di dunia. Saya baca koran kemarin itu. Bayangkan, itu di tanah air kita ini. Karena itu coba kita pikirkan, pandemi ini masih baca di koran itu, tadi di Tiongkok itu 30.000 orang itu mati karena masih ada virus itu di sana. Masih. Tapi kita ini tidak merasakan betapa orang-orang yang lemah itu. Mau ke rumah sakit, biaya dari mana, itu membuat hati kita itu ingin mengangkat mereka itu. Hikmat Allah itu ada pada kita, diberi oleh Tuhan. Karena itu kita berusaha. Sekalipun orang di jauh itu, setidak-tidaknya kita melihat apa yang bisa kita buat. Bukan hanya hikmat perkataan, kata Paulus itu, tetapi hikmat perbuatan. Hikmat perbuatan itu melakukan, biarpun sedikit saja,
Tetapi Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung itu tahu isi hati kita. Karena Dia datang ke dunia ini untuk membawa terang dalam hati manusia. Terang Tuhan itu dalam hati manusia. Karena itu pertama-tama bertobatlah. Perbuatan kita sekecil apapun untuk Tuhan itu berharga. Bila listrik di rumah, lampu tidak dipakai, matikanlah energi itu. Kita tahu energi di Indonesia itu sebagian besar masih memakai batu bara. Padahal ada janji dari negara-negara untuk tidak memakai itu karena batu bara itu membuat polusi di udara kita. Mesin listrik itu. Mobil listrik dikatakan ekologis. Tetapi listrik untuk mobil itu dari mana? Listrik dari pembuat listriknya itu pakai batu bara. Mana sekarang ada bendungan yang menghasilkan tenaga listrik? Sudah sulit, karena air sungai itu sukar untuk diduga, diprediksi. Cuaca alam ini, malahan sungai-sungai itu membantu kita dalam merusak alam. Karena alam hutan sudah dirusak, maka tanah itu mudah lepas. Karena tidak ada akar-akar hutan yang mengikat tanah-tanah itu. Itu berantai. Kalau kita tidak waspada, dunia ini menuju kemana? Tetapi Tuhan ingin agar kita itu pertama-tama mulai dari diri kita. Supaya terangnya di dalam diri kita. Supaya kita memperoleh hikmatnya. Hikmat itu pengertian artinya, kebijaksanaan. Bahwa tindakan yang saya mau buat itu tindakan yang benar di mata Tuhan. Karena itu Tuhan meminta kita hidup satu dengan yang lain itu rukun dan guyub. Artinya rukun itu kita seperasaan dengan saudara kita dimanapun juga. Sehati dan sepikiran untuk membangun dunia bersama. Sekarang itu banyak republik. Padahal republik itu artinya publik umum itu yang berdaulat. Tetapi mana yang berdaulat sekarang? Justru yang punya modal. Investasi dipentingkan. Tetapi rakyat yang ada di pegunungan dibiarkan terlantar karena tidak punya modal. Dikatakan diperhatikan, tetapi sejauh mana pemerintah-pemerintah di dunia ini memperhatikan rakyatnya. Karena itu mari kita di lingkungan kita yang terkecil, di rumah keluarga kita, keuskupan kita mengatakan tahun ini adalah tahun keluarga untuk memperhatikan Yesus, teladan Yesus. Karena itu mari kita mendengarkan sabda Yesus, terang dunia itu kepada kita, supaya perbuatan kita sekecil apapun menuruti firman-Nya itu memberi damai kepada, memberi hidup. Karena itu pemazmur itu mengatakan, alangkah bahagianya aku karena aku boleh tinggal di negeri orang-orang hidup. Orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Orang mati itu orang yang masih bisa bernafas, masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan, tetapi perbuatannya untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi orang yang hidup itu memperhatikan sesamanya, sehati dan seperasaan. Apa yang dialami sesamanya itu dirasakannya, perasaan hatinya.
Karena itu kita bersyukur akan Yesus yang datang ke dunia ini sebagai anak Allah. Ia telah menyediakan dirinya bagi kita. Amin.